sadar dari mana asalnya ini teroris ini ya. Kalau ada Tuhan, Pak, mengajarkan seperti itu bukan asalnya dari Tuhan. Mengajarkan membunuh sesama. Ya. Itu dari iblis, Pak. Makanya itu perlu disadari. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya. Di video kali ini Madya akan menunjukkan beberapa tuduhan-tuduhan kepada ajaran Islam yang dia coba untuk menggiring negatif karena perbuatan oknum-oknum dari orang Islam itu sendiri. Ya, seperti contoh, misalkan ada orang Islam yang mencuri, kemudian dia coba, oh itu orang Islam ajarannya jelek, mencuri. Nah ini salah satu perbuatan yang dia coba digoreng-goreng. Kemudian ada orang Islam yang membunuh, oh itu orang Islam membunuh. Nah dia lupa diri. Padahal suatu ajaran itu bukan berdasarkan perbuatan oknum, bukan dilihat dari perbuatan individu. Tetapi jauh 1400 tahun yang lalu, ajaran Islam itu sudah berdiri tegak ya di muka bumi ini, dan tidak bisa digeneralisir suatu perbuatan oknum. Bila tidak ada ajaran di dalam kitab sucinya, maka itu tidak mewakili ajaran Islam. Nah, orang ini mencoba untuk menggiring negatif suatu perbuatan, itu salah satunya menggiring negatif perbuatan teroris, yang mana juga teroris ini sebenarnya bila diidentikan dengan penjajahan itu lebih kejam. Penjajah di dunia ini, penjajah itu bukan mematikan 1-2 orang seperti teroris, tetapi penjajah itu mematikan jutaan orang. Ini bedanya penjajah ini. Anda bisa lihat siapa sih penjajah di muka bumi ini yang jahat? Orang kafir, kawan ya. Orang-orang kafir, kawan-kawannya, biar kawan-kawan tahu ya, saudara-saudaraku yang muslim juga tahu. Jadi mari kita simak saja hasil mereka ini mencoba untuk menggiring negatif perbuatan individu, oknum-oknum, dia coba untuk generalisir ke Islam. Mari kita simak. Go. Salam waras, ya salam waras. Baru kita dengar namanya teroris, sudah kita takut duluan, Pak ya. Iya. Iya. Teroris apa teroris? Ya, kalau teroris itu gampang pecah, Pak. Kalau teroris, iya kan? Tapi begini Pak, perlu kita garis bawahi bahwa iman masjid kan jadi teroris. Saya kan orang Kristen, Pak. Kalau ada teroris berasal dari kekristenan, itu bukan ajaran satu agama, Pak. Itu iblis, atau lebih daripada iblis. Iya kan? Iya. Ini imam loh. Iya kan? Perlu kita garis bawah itu asalnya dari mana. Itu perlu kita ketahui dulu. Iya kan? Seorang imam. Oke. Nah, di sini saudara-saudaraku ya, Madya tampilkan di latar ini ayat-ayat di dalam kitab suci mereka, yang mana di sini mengajarkan membunuh kepada orang lain, mengajarkan berperang, mengajarkan membunuh anak-anak sampai orang dewasa, sampai pohon-pohon. Ini informasi di kitab suci mereka. Nah, jadi kita bisa melihat mana sebenarnya teroris, penjajah yang jahat itu sebenarnya. Ini karena diskusi ini menjelek-jelekan Islam, menuduh ajaran Islam itu teroris dengan menggeneralisir perbuatan itu Islam, maka di sini kewajiban Madya untuk menjawab ini. Ternyata di ajaran mereka, di Bible mereka, di kitab suci mereka ini banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh untuk membunuh, berperang. Coba Anda bisa lihat ini postingannya Madya tampilkan. Oke, sambil kita lihat mereka diskusi ya. Latar backgroundnya apa? Iya kan? Tapi
di situ kan ada masjid. Jadi itu yang menyadarkan kita bahwa bibitnya dari mana, asal usulnya teroris ini dari mana, iya kan? Marilah kita waras sekarang, khususnya kita warga negara Indonesia, kita dibingkai NKRI. Ya, kita sadar juga bahwa di mana-mana satu negara itu pasti ada kekacauan. Contoh KKB. Sekarang kan dibikinkan undang-undang teroris. Itu kan bisa toh. Ada yang menyinggung saudara kita di live chat ini atau di forum ini bahwa harus dari MUI atau fatwa MUI, apa sih susahnya kalau dibikinkan itu bahwa itu haram. Menyinggung tadi bahwa nggak bakal bisa, Pak. Itu kan ajaran agamanya, dia nggak bakal bisa melawan. Ya ini kan kita sharing di forum ini, Pak. Iya kan? Supaya tokoh-tokoh agama, seluruh agama yang ada di NKRI ini sadar dari mana asalnya ini teroris ini ya. Oke. Kalau Kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kita Madia tampilkan ya. Ayat-ayat di dalam kitab suci mereka di Bible, banyak sekali ajaran itu yang menginformasikan ke kasus pembunuhan, menginformasikan tentang hal-hal yang di luar nalar kita sebagai manusia di kitab suci mereka. Ini artinya kalau Islam itu jelas menolak teroris. Tidak boleh, haram, terkutuk itu teroris. Itu sudah sangat jelas dalil-dalilnya, ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, kemudian para penghujat ini mencoba untuk menggeneralisir perbuatan oknum-oknum seperti itu digoreng-goreng kepada Islam. Ini sebenarnya dengan tujuan ya menjelek-jelekan Islam. Padahal di dalam Al-Qur'an sendiri sudah sangat jelas, membunuh tanpa hak yang benar itu adalah perbuatan tidak diampuni. Segala macam hal-hal yang berkenaan dengan urusan itu, dia terkutuk. Sama dengan membunuh semua orang. Membunuh satu orang tanpa hak itu tidak diampuni, sama dengan membunuh semua orang. Nah, ini dasarnya dalam Islam boleh memerangin. Quran Al-Baqarah ayat 190, tetapi dengan alasan yang benar, dengan hak ya. Nah, ini Al-Hajj ayat 39. Ini sudah sangat jelas aturan-aturan di dalam Islam. Nah, sedangkan di dalam kitab suci Bible mereka bisa kita lihat perbedaannya. Aturan perang saja berbeda. Kalau di ajaran mereka membunuh anak-anak kecil, bayi, hewan-hewan, kodok, cacing itu dibunuh semua. Pohon-pohon ditebangin. Itu informasinya di dalam Bible, Anda bisa lihat ya. Coba Anda lihat. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Nah, semua perempuan dibunuh semua. Ini bayangkan betapa kejamnya di ajaran mereka ini. Ini Bible mereka berkata, Anda bisa lihat di Bilangan 31 ayat 17 sampai 18 seperti saat ini ya. Anda bisa lihat di 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3. Bayangkan, semua dibunuh. Anak-anak yang menyusu itu pun dibunuh. Bayangkan betapa kejamnya ajaran mereka ini. Kalau Islam tidak pernah sampai seperti itu. Kalau Islam tentaranya saja, prajuritnya yang memerangi Islam saja yang dibunuh. Kalau di luar itu nggak boleh dibunuh. Kalau dalam posisi berperang, ya. Nah, ini bedanya antara ajaran Islam dengan ajaran mereka ini. Sambil kita lanjut diskusinya. ada Tuhan, Pak, mengajarkan seperti itu bukan asalnya dari Tuhan. Mengajarkan membunuh sesama. Ya. Itu dari iblis, Pak. Makanya itu perlu disadari. Kenapa saya tegaskan di sini, Pak? Pak KC aja menyadarkan kita kemarin dianggap teroris, dihukum, diperhadapkan ke hukum, Pak. Bukan artinya bukan kita masuk di forumnya Pak Lapa-Lapa sama Pak Piong ini, artinya kita pintar berbahasa di sini atau kita mau didengar. Tapi mari kita waras dan sadar bahwa ada apa. Jadi poinnya di sini, mereka ini saudara-saudaraku ya, tidak bisa membedakan mana itu suatu perbuatan general, perbuatan ajaran suatu agama, mana itu perbuatan individu.
person. Mereka nggak bisa bedain. Kemudian mereka juga dalam hal ini nggak sadar diri. Karena selama ini penjajahan di atas dunia yang menyengsarakan, membunuh, mengekspansi jutaan manusia mati selama ini ngebom, menghancurkan termasuk wilayah negara Afghanistan itu 20 tahun Amerika orang kafir. Jerman di sana ikut, Inggris, terus menjajah juga Irak sampai hancur lebur negara Irak, Suriah, semua termasuk Indonesia dijajah Belanda, orang kafir semua, saudara-saudaraku ya. Tapi mereka ini nggak sadar diri. Yang digoreng-goreng teroris yang posisi tidak mewakili ajaran Islam tapi dicoba untuk dikorelasikan ke Islam dengan menyinggung ajaran Islam itu tadi. Anda bisa lihat nih korban-korban di Serbia, korban-korban Serbia di Bosnia, berapa juta muslim dibantai oleh orang kafir di sana. Ini mari tampilkan ya sambil kita dengar mereka ya. Pak, karena kita perlu membela negara kita. Siapa yang mau ada mau di negaranya mau ada bibit teroris di dalam. Teroris itu tidak main-main, Pak. Membunuh orang, menguliti orang, membakar orang, menghilangkan nyawa orang itu. Waduh, haknya siapa? Haknya iblis yang menghilangkan nyawa seseorang. Sekarang kita juga lupa sebagai umat bahwa itu asalnya dari Tuhan. Tuhan mempertahankan kita ini hidup selamanya. Tapi ada pemberontakan, malaikat menyamar sebagai iblis. Akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Dosa upahnya maut. Tapi ada orang sengaja itu. Dia lebih suka itu bergaul dengan setan, membunuh sesama kan. Apa yang tidak nyaris, Pak? Menghilangkan nyawa seseorang. Tapi dianggap itu masuk surga. Menyentuh surga itu, waduh, saya rasa bukan jalurnya itu, Pak. Kadang masuk neraka, katanya dicuci dulu. Gimana? Ini kan kekal, Pak, dua-duanya. Mari kita sadar dan waras. Sesuai dengan apa yang selalu disampaikan Pak Papel ini. Saya rasa enak loh. Saling kita tukar pikiran. Teroris ini tidak main-main, Pak. Pak Pape, boleh saya Jadi, Pak Pape mau jalan nih. Ya begini Pak, ya saya rasa bagi kita sebagai umat, sebagai manusia yang dibingkai NKRI, ya kita bersyukur channel YouTube begini, kita saling masuk menyadarkan. Marilah kita sadar, kita tidak selamanya kita hidupnya cuma berapa puluh tahun, kita tidak ada lagi. Oke, kita tanggapin dulu ya beberapa diskusi mereka ini. Para pengikut penyembah Tuhan mantan mayat ya saudara-saudara, karena Tuhan mereka itu bisa mati 3 hari saudara-saudara ya. Suka atau tidak suka, memang faktanya mereka di Bible mereka menjelaskan Tuhan mereka itu mati 3 hari kemudian bangkit. Jadi Tuhan mereka itu bisa mati bisa hidup. Sedangkan Tuhan dalam Islam itu maha hidup. Jadi hidup terus, nggak bisa mati-mati. Nah ini keistimewaannya ajaran Islam dibanding ajaran mereka ini. Tuhan mereka itu bisa mati saudara-saudaraku. Nah kemudian kalau mereka mencoba untuk menggoreng-goreng masalah teroris, karena masalah teroris ini sebenarnya digoreng-goreng utama itu di Amerika, di mana World Trade Center itu dibom, ribuan orang mati di dalamnya. Ya, kemudian digoreng-goreng oleh Amerika tentang teroris ini di seluruh dunia itu. Apakah Islam di sana berkembang apa tidak? Ternyata Islam di sana jauh berkembang lebih pesat dibanding dengan sebelumnya. Ternyata orang mempelajari ajaran Islam, ternyata lebih banyak yang masuk akibat itu. Itu ternyata mereka nggak sadar diri bahwa ternyata gedung World Trade Center itu di mana diledakkan di Amerika sana, orang-orang Yahudi, ternyata yang penghuni gedung itu malah nggak ada gitu loh, yang mati orang-orang Yahudinya di saat gedung itu diledakkan, kan aneh. Nah kemudian pesawat yang meledakkan itu pun Anda bisa lihat pesawat apa itu sudah juga diinformasikan. Jadi posisi peledakan World Trade Center menuduhkan itu jaringan yang dituduh Amerika atau Al-Qaeda segala macam juga masih dipertanyakan. Ada kritikan pada saat itu.
tetapi kita tidak arah ke sana. Nah, ini artinya kalau kita lihat juga historis di Bible mereka, ya, kita lihat historis di Bible mereka. Nih, Anda bisa lihat di dalam ayat-ayatnya. Anda bisa lihat di sini. Dia tampilkan dalil-dalilnya semua lengkap. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 24. Tuhan membunuh karena penasaran. Nah, ini Anda bisa lihat di 1 Samuel 6 ayat 19 ayat 20. Mati dibunuh singa. Nah, kan ada ayat-ayatnya semua di Bible ini. Informasinya. Jadi di dalam hal ini, bila kita berkaca kepada posisi yang sebenarnya, juga sungguh-sungguh aneh ya saudara-saudaraku ya. Orang ini mencoba untuk menggiring negatif ajaran Islam dengan menggoreng teroris, menggeneralisir keajaran Islam. Dia lupa diri. Karena penjajah di muka bumi itu siapa? Siapa penjajahnya? Kejam mana antara penjajah dengan teroris? Kalau penjajah itu terorganisir, membunuh jutaan orang, menyengsarakan, memperkosa, membunuh itu sudahnya. Belum lagi dalam hal itu banyak yang terjadi di dalamnya. Anda bisa lihat di Yosua 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Semua dibunuh. Betapa kejamnya ini ajaran gitu loh. Betapa jahatnya ajaran ini. Anda bisa lihat di Keluaran 20 ayat 16. Ya. Ini yang perlu kita renungkan. Anda bisa lihat di 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, ini Tuhan menyuruh ini, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada di padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Ini Tuhan Yesus menyuruh membunuh di PL ini. Tidak mungkin Tuhannya beda. Apakah di PL ini Tuhannya Yesus atau bukan? Buktinya mereka pakai ini. Nah, di Matius nih Anda lihat. Anda bayangkan di Matius 12 ayat 51, Lukas 12 ayat 49, Lukas 19 ayat 27. Semua informasinya tentang pembunuhan, tentang menyerang orang lain. Bagaimana Anda katakan kalau Anda menyudutkan Islam di sini? Ya, oke. Demikian yang bisa Madya tampilkan untuk menjawab tuduhan fitnahan terhadap Islam mengenai ajaran teroris ya, saudara-saudaraku ya. Kurang lebihnya Madya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.